Pemirsa, Mabes Polri hari ini mencopot Kapolres Malang karena diduga melakukan kelalaian saat penanganan kerusuhan di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 100 orang pada Sabtu lalu. Untuk mengetahui situasi terkini, kita bergabung dengan reporter TV One Goldi Gumilang dari Malang, Jawa Timur. Selamat malam, Goldi. Apa saja kemudian hasil temuan Komnas HAM dan pihak kepolisian hari ini? Baik, Agita Malika dan juga pemirsa, selamat malam. Kami akan menginformasikan informasi terbaru terkait dengan pencopotan dari Kapolres Malang, yaitu AKP Ferly Hidayat yang saat ini dinonaktifkan dan dipindahkan ke SDM Polri dan akan digantikan oleh AKBP Putu Holis Aryana yang sebelumnya bertugas sebagai Kapolres di Pelabuhan Tanjung Priok, Polda Metro Jaya. Selain itu, Agita Malika dan juga pemirsa, bahwa keterangan dari Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo pada sore hari tadi, tepatnya pukul 18.00 mengungkapkan bahwa tidak hanya dari Kapolres Malang yang dinonaktifkan. Ada 9 anggota yang memiliki jabatan Dayon, Dankin, dan Danton Brimob yang juga dinonaktifkan, yang bertugas sebagai anggota yang melakukan pengamanan dalam kericuan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi lengkapnya dari Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo. Yang pertama bahwa dari hasil pelaksanaan ANEF, tim investigasi yang sudah dipimpin oleh Pak Kapolri, dan sudah melaporkan kepada Bapak Kapolri, malam hari ini juga Bapak Kapolri mengambil suatu keputusan yang memutuskan berdasarkan surat telegram nomor ST 2098 Romawi 10 Cap tahun 2022 menonaktifkan sekaligus mengganti Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat SIK MH dimutasikan sebagai Pamen SSDM Polri dan digantikan oleh AKBP Putu Holis Arya SIK yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Polda Metro Jaya. Kemudian, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, melakukan penonaktifan jabatan Danyon, Danki, dan Danton Brimob sebanyak 9 orang. Ya. Danyon atas nama AKBP Agus Waluyo SIK, kemudian Danki AKP Has Darman, kemudian Danton Aibtu Solikin, Aibtu M Samsul, kemudian Aibtu Ari Diwianto, kemudian Danki atas nama AKP Untung, kemudian Danton atas nama AKP Dana, kemudian Danton lagi atas nama AKP Nana, kemudian Danton atas nama Aibtu Budi. Ya, semuanya masih dalam proses pemeriksaan oleh tim malam hari ini. Yang kedua yang perlu saya sampaikan juga kepada rekan-rekan, sesuai dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri memerintahkan tim untuk bekerja secara cepat. Namun demikian, unsur ketelitian, kehati-hatian, dan juga proses pembuktian secara ilmiah juga menjadi standar tim ini bekerja. Tim hari ini melakukan pemeriksaan terkait penerapan pasal 359 dan 360 KUHP dengan melakukan pemeriksaan 20 orang saksi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, tim melakukan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara meningkatkan status dari penyelidikan, sekarang statusnya sudah menjadi penyidikan. Ya, tim juga akan kerja secara maraton. Kemudian yang ketiga, dari hasil pemeriksaan Itsus, Itwasum Polri dan Biro Paminal, update yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini juga melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri sebanyak 28 personil Polri. Ini pun masih dalam proses pemeriksaan. Kemudian rekan-rekan, juga Bapak Kapolri dalam hal ini juga memberikan reward kepada anggota Polri yang gugur dalam melaksanakan tugas. Dan kemarin
Kedua anggota Polri tersebut sudah dimakamkan dengan cara kedinasan dan sudah dinaikkan ya, pangkat luar biasa anumerta ya, setingkat lebih tinggi. Ya, berdasarkan surat telegram Bapak Kapolri nomor STR 742/10/2022 atas nama Aibda Anumerta Andik Purwanto, yaitu Bintara Polres Tulungagung, dan Brigpol Anumerta Fajar Yoyo Pujono, ya, Bintara Polres Trenggalek. Ya, jadi itu rekan-rekan 4 hal yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kami mohon kepada rekan-rekan media untuk bersabar, biar tim bekerja. Baik, itu tadi Adhika Malika dan juga pemirsa, informasi resmi dari Kadishumas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo yang melaksanakan rilis pada pukul 18.00 tadi. Selain itu, pada hari ini Komisioner Kompolnas maksud kami juga menghadiri ataupun datang di Polres Malang, dan Komisaris Kompolnas mengungkapkan bahwa akan mengusut atau akan mengawasi kinerja dari tim yang dibentuk oleh Kapolri dan akan menerangkan atau akan memberikan hasil kepada masyarakat secara transparan. Selain itu, juga Adhika Malika dan juga pemirsa dapat kami informasikan bahwa pada hari ini juga dilaksanakan proses olah TKP, dan dari tim Lab 4 Polri memeriksa dan mendalami dan juga menganalisa sebanyak 32 titik CCTV dan juga 2 DVR. Kemudian memeriksa dan menganalisis 6 handphone. Kemudian telah teridentifikasi 3 handphone milik korban dan ada 3 handphone yang masih dalam proses karena dalam keadaan terpaspor. Selain itu, insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan ini memang menelan korban jiwa. Kadif Humas Polri menegaskan untuk jumlah dari korban jiwa ini sebanyak 125 korban jiwa, karena beredar kabar di luar banyak sekali media-media yang menyebutkan selain dari angka 125, namun Kapolri dan juga Kadif Humas Polri menegaskan jumlah dari korban sebanyak 125. Selain itu, kami masih menunggu dari hasil ataupun proses penyidikan yang dilakukan tim yang telah dibentuk Kapolri, karena dari tim yang telah dibentuk itu meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan, dan untuk hasilnya akan diumumkan pada esok hari ataupun rilis mendatang. Selain itu, Adhika Malika dan juga pemirsa, pada hari ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap 4 saksi, diantaranya Panpel Arema, kemudian ada juga dari Dir Liga Indonesia Baru, ada juga dari Ketua PSSI Jawa Timur dan juga Kadispora Jawa Timur. Sementara itu, Adhika Malika dan juga pemirsa, informasi terbaru terkait dengan penanganan kasus insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan yang terjadi pada Sabtu kemarin pasca pertandingan Arema FC melawan Persebaya. Adhika Malika. Terima kasih Goldi Gumilang, informasi langsung dari Malang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali dan jaga selalu kesehatan Anda.